Pemirsa, saat ini kami berada di kawasan restoran Sindang Reret. Bisa dilihat dari tulisan di atas ini, Sindang Reret Restoran. Berusia hampir setengah abad, restoran legendaris Sindang Reret ini sekarang memperingati hari jadinya dengan berduka cita. Ada apa, saudara-saudara? Kita bisa mencari lebih dalam kenapa restoran Sindang Reret ini memperingati hari jadinya dalam keadaan berduka cita. Kita akan bertanya kepada pengurus atau manajemen di dalam Sindang Reret ini. Kita ikuti saya. Selamat siang, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Saya Porta Kabayan, Humas BPD PHRI Jawa Barat. Oke. Kita ngobrol-ngobrol bentar, Pak, ya. Siap. Pemberlakuan PPKM, Pak, yang selama ini sudah diberlakukan oleh pemerintah, Pak, ini semua usaha kan terdampak. Nah, untuk rumah makan Sindang Reret ini sendiri, Pak, yang dirasakan oleh manajemen Sindang Reret selama ini bagaimana, Pak? Baik, saya buka masker ya. Ya, terima kasih. Saya kebetulan dari Humas PHRI Jawa Barat, tetapi tadi setelah kita acara memang mensupport kegiatan dari Sindang Reret Group, di mana tadi juga kami sudah menyampaikan bahwa efek dari pandemi corona secara keseluruhan, bahkan diberlakukannya PPKM, ini salah satu dampak terbesarnya adalah PHK. PHK di mana dari total karyawan sejumlah 600 orang, lebih dari 200 karyawan sekarang sudah di PHK. Hampir 40%. Ya, sudah dirumahkan, sehingga sisanya hanya tinggal 300 sekian. Dan ini merupakan sakit yang terdalam ya. Para pimpinan manajemen dari Sindang Reret menyampaikan juga bahwa hal yang terberat dari PPKM ini adalah sampai harus merumahkan karyawan, itu yang terberat. Mungkin memang keadaannya memaksa seperti itu, Pak, ya. Karena ini kan memang pandemi. Pandemi itu sebuah musibah yang hampir semua unsur terkena. Dan dampak dari semua ini kan juga khususnya dirasakan oleh Sindang Reret, Pak, ya. Aturan-aturan dan kebijakan dari pemerintah yang selama ini kita sendiri tahu kurang jelas, atau bisa dikatakan kurang tegas. Kapan berakhir setelah PSBB, PPKM, level 1, level 3, level 4. Kita semua kebingungan masyarakat. Mungkin dari pihak manajemen Sindang Reret ada sedikit yang bisa disampaikan untuk pemerintah. Apa keinginan dari Sindang Reret? Pemerintah harus melakukan apa atau kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah berhubungan dengan usaha kuliner di Bandung? Ya, baik, terima kasih. Sebagaimana pemerintah juga sudah mengarahkan kita pengusaha restoran untuk mentaati protokol kesehatan, bahkan dengan catatan-catatan tambahan yang penekanannya lebih demi untuk supaya mengurangi ataupun terhindarnya terpaparnya virus corona, di mana kita juga diarahkan untuk membatasi kunjungan hanya di 25% kapasitas. Ini sebetulnya hanya cukup untuk sebatas bisa bayar gaji karyawan saja. Kami juga berat dengan situasi yang hanya 25%. Seandainya bisa diizinkan oleh pemerintah untuk diperbolehkan kapasitas lebih dari itu, setidaknya 50% dari kapasitas, maka ini akan sangat membantu pihak pengusaha ataupun pengelola restoran agar operasional juga bisa maksimal. Karena dengan ketentuan-ketentuan penerapan protokol kesehatan itu memerlukan juga effort biaya yang sangat besar untuk penyediaan tools protokol kesehatan itu sendiri. Berarti sampai sekarang belum ada kejelasan, Pak, ya, sampai kapan 25% ini diberlakukan, atau mungkin Bapak sudah mendapatkan bocoran informasi sampai kapan 25% ini akan ditingkatkan atau dikurangi? Ya, belum ada bocoran apapun. PPKM darurat yang berlaku hingga tanggal 16 Agustus ini, mudah-mudahan karena bor atau tingkat hunian dari rumah sakit juga semakin turun, mudah-mudahan ini akan mempengaruhi keputusan pemerintah, di mana prosentasenya yang semakin turun, artinya yang terpapar sudah banyak yang sehat,
yang saat ini dirawat juga udah semakin sedikit. Mudah-mudahan ini tanda-tanda untuk menuju akhir dari pandemi, sehingga kebijakan pemerintah selanjutnya bisa lebih melegakan kepada para pengusaha hotel dan restoran. Yang terakhir ini mungkin Pak, dengan dibukanya kembali restoran ini meskipun cuma 25% Pak ya, kita tahu semua masyarakat selama ini ragu-ragu kalau mau ke tempat makan, bagaimana aturannya, bagaimana kebijakannya. Mungkin nggak semua orang mempunyai informasi seperti orang-orang lain, ada yang kurang. Nah, mungkin dari pihak manajemen Sindang Reret ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat, mereka bisa datang ke sini dengan tenang, nyaman, dan terjamin. Mungkin apa yang perlu Bapak sampaikan untuk masyarakat yang akan datang ke sini, Pak? Baik, terima kasih. Kami pengusaha restoran khususnya sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kami juga sudah bersertifikat CHSE, di mana ini merupakan salah satu syarat yang sangat mutlak dari pemerintah, di mana kebersihan, keamanan, dan kenyamanan menjadi prioritas. Kemudian selanjutnya untuk masyarakat jangan khawatir bahwa kami sangat peduli dengan protokol kesehatan, sehingga kami berupaya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan supaya terhindar dari paparan virus corona ataupun yang lainnya semaksimal mungkin. Dan jarak, fasilitas-fasilitas atau tools protokol kesehatan semua sudah dilengkapi, sehingga ini memberikan kenyamanan. Untuk proses pemasakan segala macam termasuk karyawan semuanya sudah menggunakan protokol yang sangat ketat. Wawancara kami dengan pihak manajemen Sindang Reret langsung dari lokasi restoran Sindang Reret bersama saya Mulyadi seputar. Tanggal 16 Agustus adalah hari yang sangat penting untuk Rumah Makan Sindang Reret Bandung. 48 tahun usia Rumah Makan Sindang Reret dalam sejarahnya yang tetap berkiprah dalam menyajikan makanan khas Sunda di Jawa Barat. Restoran Sindang Reret hampir berusia setengah abad. Restoran legendaris Sindang Reret selang beberapa hari setelah Sindang Reret Hotel dan Restoran merayakan hari jadinya yang ke-48. Dr. Anda Teti Triawati MM, Direktur Utama sekaligus salah satu anak pemilik perusahaan tersebut, bersilaturahmi dengan kalangan wartawan se-Bandung Raya bertempat di restoran miliknya Jalan Surapati, Kota Bandung, tanggal 16 Agustus tahun 2021. Bentuknya sebuah etalase berupa rayangan yang diberi nama Sindang Reret. Pinggang yang berarti nanti, sedangkan reret artinya melirik. Hal ini dimaksud agar siapapun yang melihat makanan mampir untuk menikmati sajian istimewanya. Terus berkembang dan berinovasi, dua hal ini yang selalu dipegang teguh oleh sang pemilik. Bahkan saat ini Sindang Reret dapat terus mengembangkan bisnis di dunia kuliner hingga membuka beberapa cabang dengan lokasi yang strategis di Jawa Barat. Tidak jauh berbeda dengan Ciwidey, tahun 1989 dibangun cabang berikutnya yang terletak di kawasan Bandung Utara, Cikole, Lembang, yang terkenal dengan destinasi wisatanya. Oleh karena itu, cabang ini bukan hanya fokus pada kuliner khas saja, namun juga menghadirkan hotel serta kawasan permainan. Tahun 2000 hadir pula di pusat kota, kawasan Surapati, Bandung. Cabang ini menjadi salah satu restoran yang cocok untuk menjamu para mitra bisnis, tamu kenegaraan, pemerintahan, dan keluarga. Sayap bisnisnya hingga di kawasan industri Karawang. Sindang Reret Karawang menjadi salah satu restoran terbesar dan termegah di kawasan ini. Tidak hanya itu, untuk mendorong majunya usaha di dunia bisnis, Sindang Reret pun memiliki dua anak perusahaan lainnya, yaitu Antusiasm
jajanan makanan Aceh khas nasional hingga dunia, mereka terbukti hingga dipercaya untuk industri catering dan tentunya nasi bertani. Tak salah memang jika PT Sindang Reret menjadi salah satu restoran Sunda yang legendaris hingga saat ini dan konsisten berdiri hingga 45 tahun. Terus mengembangkan potensi bisnis juga memang terus dilakukan untuk mencapai visinya, yaitu menjadi perusahaan yang terbaik dan terkemuka. Jalan terus Sindang Reret. Sindang Reret Hotel dan Restoran merayakan hari jadinya yang ke-48. Dr. Anda Teti Triawati MM, Direktur Utama sekaligus salah satu anak pemilik perusahaan tersebut bersilaturahmi dengan kalangan awak media se-Bandung Raya bertempat di restoran miliknya Jalan Surapati, Kota Bandung. Terus kita setup barak menjadi menjadi seperti hotel bintang 5 dari 15 negara. Dan alhamdulillah apresiasinya kita mendapatkan gold medallion untuk Destiny Catering itu gold medallion yang disampaikan langsung oleh orang nomor 3 Amerika setelah Presiden, kemudian Panglima. Nah ini kalau nggak salah kasatnya, makanya gitu langsung dari datang langsung dari Amerika, dan kita korespondensi untuk dirinya juga dengan baginya langsung ke Guam. Nah itu prestasi terbesar untuk Destiny Catering ya. Nah, kalau untuk Sindang Reret, mungkin itu tadi sudah ditayangkan beberapa, kita menjadi restoran terbaik dari mulai tahun 2004, di mana saya juga mendapatkan penghargaan maupun untuk pribadi Bapak dan Ibu, juga terus sampai ada beberapa mungkin barangkali bisa dilihat ya di sana. Kami ada beberapa penghargaan sebagai The Best Nusantara Restoran, itu langsung dari PKN Pusat, kemudian jadi restoran terbaik untuk dari disebut bar Jawa Barat, harga tadi karya pariwisata Nusantara dan macam-macam. Itu mungkin Bapak Ibu bisa dilihat di sana, dan buktinya Bapak Ibu bisa lihat di kasir di bawah itu ada salah satu beberapa yang dipajang.